Demikianlah lagu yang berjudul Maras Unik Tombol Hati. Mudah-mudahan santriwan santriwati bisa meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan ajaran agama Islam. Salam jiwa. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan yang kami hormati pemangku wilayah yaitu Bapak RW, Bapak Dr. Abis Bowi beserta jajarannya, Bapak RT dari RT 1 sampai RT 14 yang tidak bisa kami sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan yang saya hormati guru besar kami Romo Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran yang kami taati dan yang kami tunggu-tunggu fatwa dan mauidahnya untuk mewajang memberikan kesegaran jiwa kita untuk memahami agama, untuk memahami kenegaraan. Moga-moga kita nanti dengan mendengarkan mauidahnya kita menjadi umat yang penuh dengan keyakinan dalam membawa agama di dalam setiap perjalanan hidup kita. Biar tidak terlalu malam, langsung saja kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin hadirat yang meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ini. Moga-moga Allah mengganti dengan bentuk catatan amal ibadah yang nantinya diakui oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salam jiwa. Dan yang kami hormati para warga RT 06, dengan rendah hati kami meminta maaf jikalau dengan keberadaan acara pada malam hari ini kami pengurus Pondok Pesantren Unik Tombol Hati Cabang Jakarta mengucapkan mohon bermaaf jikalau pada malam hari ini kami sedikit mengganggu ataupun tidak memberikan ketenangan dengan adanya acara pada malam hari ini. Dan kami atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih dan mohon dimaafkan apabila ada fasilitas tempat ataupun hidangan jikalau tidak memuaskan para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan wali murid yang hadir pada malam hari ini. Kami atas nama pengurus mengucapkan mohon permaafan yang tidak terhingga. Kurang lebihnya apabila ada tutur bahasa saya tidak berkenan karena waktu sudah malam. Moga-moga semakin malamnya waktu pada malam hari ini menjadikan hikmahnya perkumpulan kita di majelis ini dan menambahkan amal dan ibadah pada perkumpulan pada malam hari ini. Moga-moga kita dengan perkumpulan pada malam hari ini, dengan acara diwisudahnya putra putri kita ini, moga-moga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya, baik urusan duniawi ataupun urusan akhirat nantinya. Dan moga-moga agama, negara dan seluruh masyarakat Indonesia moga-moga diberikan ketenangan dengan keadaan yang pada zaman sekarang ini. Moga-moga kita diperkuat iman dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya apabila ada tutur bahasa saya tidak berkenan dan penyampaian yang tidak sopan, kami atas nama pengurus mohon maaf dan mengucapkan banyak terima kasih.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada malam yang cerah ini, marilah sama-sama kita melahirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tak lupa sholawat serta salam curahkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dalam acara haflah akhir sanah cabang DKI Jakarta ini, pada pesantren ini diberikan rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adik-adik kita yang nanti diwisuda dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak RW, walaupun sudah diwisuda berarti bukan sudah selesai, tapi masih ada taraf pendidikan selanjutnya. Ketika selesai di TBA bisa dilanjutkan di Madin atau madrasah diniyah itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kiranya kita dari Pondok Pesantren Unik berterima kasih atas kehadiran panjenengan sedoyo di ini tempat. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan rezeki, serta diberikan apa Bu? Diberikan keimanan ila akhir hayat. Amin Allahumma amin. Mungkin tak banyak yang bisa saya sampaikan. Kita semua mohon doanya. Mudah-mudahan Unik yang ada di cabang DKI ini semakin semangat untuk membina putra-putri panjenengan untuk memahami agama Islam sebagai rahmat alamin tanpa pandang bulu, dan saling menjalin persatuan dan kesatuan antara sesama manusia tanpa membedakan dari suku manapun atau dari agama manapun. Karena itu yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang dinapaktilasi atau diteruskan oleh beliau Romo Guru Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani. Dari saya apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami ta'zimi Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani beserta keluarganya, dan tak lupa kepada para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan langkah dan niatnya dijadikan ibadah yang makbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, sebenarnya harusnya sekarang ini memang ceramah beliau, guru kita, karena kebetulan tadi sudah ada sambutan perwakilan dari Pondok Pesantren Al-Baghdadi ya. Dan ini saya yakin kalau bukan hidayah dan kehendak Allah, kita tidak akan pernah bertemu. Dan kita juga meyakini bahwa ini adalah doa dari mursyid Thariqah, walaupun mursyidnya berbeda gitu kan. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Mungkin yang saya dulukan mengenai tentang salam jiwa ya.
Takutnya nanti ada kesalahpahaman, kenapa sih salam jiwa ini sambil ngacungkan jari 3 ininya dibuat lingkaran. Terus jawabannya rindu gufron juga. Perlu diketahui bahwasanya salam jiwa ketika dijawab rindu gufron ini bukan dinisbatkan kepada Abah Gufron, bukan. Pada tahun 2013 beliau pernah menjelaskan kunci hidup manusia ketika berada di bumi ada 3 hal. Makanya beliau melambangkan lingkaran ini dengan bulatan dunia. Sedangkan 3 jari-jari yang diangkat kita junjung tinggi ke atas ini adalah bentuk adanya akhlak iman takwa yang tertanam dalam diri secara individu manusia. Kenapa salam jiwa? Beliau menyampaikan salamatur ruh, ya. Jadi salam jiwa ini mengajak kepada kita semua bagaimana caranya untuk menyelamatkan jiwa kita, ruh kita. Kemudian gufron sendiri ini adalah mengambil dari kata ghafara atau fil Madinah. Jadi gufron ini bi ziyadati alif nun, artinya pemaaf. Jadi setelah kita menyelamatkan jiwa kita, maka kita harus seringkali saling memaafkan. Makanya beliau salam jiwa rindu gufran. Ini bukan disebutkan kepada nama beliau. Itu satu. Bahkan sudah kita bikin makalah ya. Mungkin kalau pengen tahu penjelasannya lebih detail tentang salam jiwa bisa buka di Blogspot Unik Nusantara, di sana ada. Yang kedua yang ingin saya jelaskan mengenai tentang Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kalau tadi Pak Kiai menjelaskan mengambil talqinnya dari Abah Anom. Yang saya ketahui kalau jalur Abah Anom ini beliau mengambil sanad dari Abah Sepuh Ki Abdullah Mubarak ya. Kemudian Ki Abdul Mubarak ini mengambil dari Ki Tolha Cirebon. Baru Ki Tolha Cirebon ini mengambil dari Syamar Khatib Sambas, walaupun kedudukan secara mursyid pada waktu itu Ki Tolha khalifah kedua setelah Abdul Karim, kan begitu. Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang diajarkan oleh Abah Gufron, karena kita seringkali memanggilnya Abah gitu. Abah Gufron, beliau mengambil sanad, jalur sanadnya mengambil dari Ki Haji Muhammad Hasan Armin Bantung Pandeglang Cibuntu, yang sering kita kenal dengan Ki Armin, Abuya Mama Armin. Abuya Mama Armin ini mengambil sanad bahkan kemursidannya pertama kali dari Ki Haji Ahmad Asnawi Caringin. Beliau juga selain guru mursidnya juga menjadi pamannya. Ki Haji Asnawi Caringin ini beliau mengambil sanad dari Ki Haji Abdul Karim Tanara Banten, yang pada waktu itu Abdul Karim Banten ini, Abdul Karim Banten menjadi khalifah tertinggi, khalifah pertama kali setelah Syamar Khatib Sambas tiada. Mengapa? Yang harus kita pahami, pada mulanya Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini adalah 2 thariqah yang berbeda. Kalau kita ambil dari jalur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Qadiriyah ini adalah talqin dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Naqsyabandiyahnya adalah talqin dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya mungkin kalau yang ikut thariqah Qadiriyah ini ditekankan bacakan la ilaha illallah. Kemudian ketika Naqsyabandiyah ditekankan baca Allah di dalam hati. Mengapa yang pada mulanya Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ini berbeda? Kenapa sekarang di Nusantara menjadi TKN, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah? Kita kaji jalurnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan talqin dzikir la ilaha illallah yang dikenal masyhurnya oleh para thariqah,
zikir nafi isbat. Beliau mentalkinkan kepada Sayyidina Ali, kemudian dari Sayyidina Ali ini punya sanad ke bawah. Alhamdulillah sudah kita tulis, mungkin dari para tamu yang ingin tahu sudah kita tulis di pesantren untuk jalurnya. Ada sanadnya dari Sayyidina Ali, kemudian sampailah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada mulanya bukan Qadiriyah. Itu Rasulullah hanya mengajarkan tarkil zikir, bagaimana membacakan la ilaha illallah. Kenapa diberi nama Qadiriyah? Karena sanadnya dari Rasulullah sudah sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, makanya Qadiriyah dicetuskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus kemudian dari Syekh Abdul Qadir Jailani juga punya sanad ke bawah, yang pada akhirnya sampailah kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, Pontianak, Kalimantan Barat. Itu untuk jalur Qadiriyah. Sedangkan Naqsyabandinya dari Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, dari jalur Abu Bakar As-Siddiq ini sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Dari Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi baru diberi nama dengan Thariqah Naqsyabandiyah, karena mengisbatkan kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Makanya terkadang ada ya Pak ya, ada yang apa Thariqah itu bid'ah katanya, gak ada dari Rasulullah ya, goblok orang yang kayak gitu. Memang nama Thariqah belum ada. Rasulullah itu mengajarkan bagaimana kaifiyah zikir la ilaha illallah yang kita kenal dengan nafi isbat, dan bagaimana caranya melafazkan Allah di dalam hati yang kita kenal dengan ismuzat. Dari Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi kemudian sampailah kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Setelah dua kaifiyah zikir antara la ilaha illallah dengan Allah di dalam hati sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, maka beliau menyatukan antara Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Makanya tidak ada satu ulama pun yang berhasil menyatukan dua Thariqah kecuali Syekh Ahmad Khatib Sambas yang kita kenal dengan TQN, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Terus dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, sebelum beliau wafat, beliau mengangkat 3 khalifah. Biar kita lebih paham kenapa di Indonesia ini Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah ini lebih mayoritas. Dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, beliau mengangkat 3 khalifah pengganti mursyid. Yang pertama Syekh Abdul Karim Banten Taraba. Yang kedua yang diangkat adalah Kiai Haji Tolha Cirebon. Yang ketiga Syekh Ahmad Hasbullah Madura. Nah, sedangkan secara ekstafet di Indonesia ketika ada 3 khalifah Thariqah ini, maka berkembang menjadi 4 pusat yang ada di Indonesia ini. Salah satu di antaranya jalur dari Abdul Karim Banten. Memang paling banyak jalur dari Abdul Karim Banten, cuman yang sekarang masih merata, masih eksisnya itu dari jalur Kiai Tolha. Kalau jalur Abah Anom, beliau mengambil jalurnya sampai Kiai Tolha, yang intinya tetap mengambil dari Ahmad Khatib Sambas. Sedangkan yang kita ikutin ini jalur dari Kiai Haji Hasan Armin, Abu Yamamah Armin, yang sampai kepada Abdul Karim Banten, intinya juga sampai kepada Ahmad Khatib Sambas. Sedangkan ada juga yang mengambil dari Kiai Haji Ahmad Hasbullah Madura, ini yang diekstafetkan di Jawa Timur. Seperti Gus Rory, Kiai Usman Al-Ishaq itu beliau mengambil sanadnya dari Peterongan Jombang, dari Kiai Haji Romli Tamim. Kemudian diijazahkan mursyidnya diganti oleh Kiai Musain Romli. Nah, ini Kiai Haji Romli Tamim ini beliau mengambil dari Kiai Haji Ahmad Hasbullah Madura. Ada yang mengatakan mengambil dari Syekhona Khalil katanya. Padahal setelah saya pahami dari sejarahnya, Syekhona Khalil ini tidak pernah membaiat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Beliau hanya mengambil Naqsyabandinya. Jadi intinya ini hidayah Allah, kita dipertemukan yang sama thariqahnya Qadiriyah Naqsyabandiyahnya walaupun mursyidnya berbeda. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan saya yakin tidak berbeda amalannya.
Kenapa ditekankan dalam thariqah untuk di dalam hati? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, la taqumu sa'ah hatta yuqalu fil ardi Allah, Allah, Allah. Dunia tidak akan terjadi kiamat atau kehancuran selagi banyak manusia yang hatinya melafazkan Allah, Allah, Allah. Makanya dalam masa mandi ini ditekankan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya acara wisuda ini, mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang nantinya pantas menjadi penghuni surga. Amin Allahumma. Begitu saja, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.